Hai, saya Levin. Hari ini saya akan menjelaskan pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek. Pertama-tama, marilah kita pikir, apa itu iptek? Iptek dikenal juga sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu tolak ukur bagi kemajuan satu negara. Ini dikarenakan kita tidak dapat hindarin penggunaan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dikatakan, iptek telah merubah suatu peradaban. Supaya penggunaan iptek tidak memberikan dampak buruk bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, penggunaan iptek harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia. Definisi iptek adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat dikatakan juga bahwa iptek adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi. Zaman sekarang, iptek telah berkembang dengan cepat. Bisa dilihat bahwa banyak teknologi yang berbeda-beda muncul dan membantu aktivitas kehidupan manusia. Adanya kembangan iptek akan memberi kita pengaruh positif dan negatif terhadap negara dan rakyatnya. Jadi pertama, apa dampak positif iptek dalam bidang pendidikan? Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Jadi selama ini kan proses sistem pembelajaran yang kita tahu adalah pembelajaran yang disampaikan dalam tatap muka, langsung seperti yang kita lakukan di sekolah. Tetapi dengan adanya kemajuan iptek, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dan guru. Jadi bisa lewat dengan via online seperti aplikasi Ruang Guru, atau tidak seperti sekolah saya yang melalui Zoom meeting. Kedua, munculnya media massa khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu. Jadi kita tidak hanya bisa memperolehkan ilmu lewat sekolah, namun kita juga bisa nonton tayangan televisi yang mendidik atau membaca koran dan lain-lain. Ketiga adalah akan memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti pemakaian LCD. Jadi siswa-siswi bisa melihat dari LCD-nya dan guru tinggal menjelaskan topik tersebut lewat LCD tersebut. Ada juga Google untuk mempermudah mencari jawaban untuk para siswa. Kedua adalah bidang informasi dan komunikasi. Jadi kita akan lebih cepat mendapat informasi yang baru dan tepat di bumi manapun lewat internet. Contohnya adalah seperti detik.com, kompas.com, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah kita dapat komunikasi dengan teman atau keluarga yang sangat jauh hanya dengan menggunakan handphone. Di dalam bidang ekonomi, bisa dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu. Jadi ini akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Contohnya, jika kita mau mempromosikan suatu produk, kita bisa melakukannya lewat Instagram. Jadi, atau enggak bisnis yang berbasis e-commerce dapat mentransaksi perusahaan atau perorangan. Jadi, contohnya seperti kita yang berbisnis melewati aplikasi Shopee. Selain ini, kita juga dapat memanfaatkan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis antara lain seperti SMS banking, pembayaran tagihan, dan lain-lain. Itulah dampak positif iptek. Jadi selanjutnya adalah dampak negatif iptek. Dalam bidang pendidikan, akan ada banyak kasus internet dapat membuat kualitas moral para siswa menjadi menurun karena membuka situs-situs yang berbahayanya. Selain itu, adanya kesenjangan sosial di antara para peserta didik, baik dari sisi fasilitas dan kualitas pendidikan.
Selain ini, peserta didik menjadi bergantung pada teknologi karena mereka akan terbiasa mendapatkan informasi dengan mudah. Jika untuk dampak negatif dalam bidang informasi dan komunikasi, jadi potensi terjadinya kejahatan dunia maya atau dikenal juga dengan cybercrime. Ini akan mulai dari pembobolan akun online hingga penipuan online, penyebaran informasi hoaks, dan ini akan merugikan orang lain karena akan meningkatkan melalui media online. Yang terakhir adalah dalam bidang ekonomi. Produk impor dapat membuat produk lokal kalah bersaing, jadi para pengusaha lokal akan sulit berkembang. Selain ini juga akan munculnya kapitalisme di suatu negara di mana perekonomian dapat dikuasai oleh pihak-pihak tertentu yang bermodal besar. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa sikap yang kita harus ambil terhadap kemajuan iptek adalah dengan mengetahui dan menyesuaikan kebutuhan kita dengan informasi yang ingin kita dapatkan melalui teknologi informasi. Selain ini, kita juga harus tahu mana privasi yang kita miliki dan menghargai privasi milik orang lain. Yang terakhir adalah kita harus mampu menggunakan manfaat teknologi informasi secara bijak dan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada salah kata.